Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi ini meskipun weekend kalian tetap belajar ya. Semoga tetap semangat untuk menyelesaikan tugas-tugas di akhir pekan ini. Pagi ini Ibu akan membahas tentang penilaian harian yang sudah dilaksanakan sebelumnya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, kalian harus tahu cara untuk mengerjakan ulangan harian. Tidak perlu panik, kalian bisa menggunakan email apapun, apakah itu email dari akun belajar maupun email dari akun pribadi. Nah, apabila ada kendala, tahapan yang harus kalian lakukan adalah merestart perangkatnya, kemudian masuk kembali ke Classroom dan menekan tombol untuk mengerjakan. Oke, jangan lupa pastikan mengisi email Anda dengan benar, karena email ini berfungsi nanti untuk mengirimkan nilai hasil akhir dari pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Oke, mari kita lihat satu persatu. Soal yang pertama, perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan langkah-langkah metode ilmiah, bagaimana rumusan permasalahan yang sesuai untuk fenomena tersebut. Masih ingat di video pembelajaran yang Ibu berikan bahwa rumusan permasalahan harus dalam bentuk kalimat pertanyaan terbuka. Bukan kalimat tanya yang jawabannya iya atau tidak, tapi kalimat tanya yang jawabannya membutuhkan pembuktian, membutuhkan eksperimen untuk melakukan pembuktian, menjawabnya. Nah, maka jawaban yang paling tepat adalah di sini ada dua buah kalimat tanya. Yang pertama, apakah pemerintah harus menyediakan tempat sampah agar masyarakat dapat membuang sampah pada tempatnya? Nah, jawabannya kan tinggal iya atau tidak. Nah, itu bukan pertanyaan kalimat terbuka. Maka jawaban yang paling tepat adalah bagaimana memanfaatkan limbah sampah plastik di pantai Pangandaran menjadi bahan bakar alternatif. Nah, itu jawaban yang betul untuk soal ini. Soal selanjutnya, Gismar dan Ade melakukan penelitian tentang pemanfaatan limbah kulit buah menjadi pupuk organik cair untuk mempercepat tanaman cabai rawit. Bagaimana hipotesis yang sesuai dengan penelitian tersebut? Ingat, hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara dari permasalahan ya. Maka jawaban yang paling tepat adalah pupuk organik cair dari limbah kulit buah dapat mempercepat pertumbuhan tanaman cabai rawit. Nah, yang C ya. Soal selanjutnya. Hati-hati, langkah-langkah metode ilmiah itu soalnya berupa praktis. Jadi kalian harus bisa mengimplementasikan dari teori terhadap praktiknya ya. Nomor selanjutnya, apakah yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh informasi awal yang akurat? Informasi awal yang akurat hanya bisa diperoleh apabila peneliti melakukan observasi atau pengamatan dengan seksama. Maka pilihan yang paling tepat adalah D. Selanjutnya, indikasi yang menunjukkan pembentukan materi melalui proses fisika terdapat pada peristiwa di bawah ini. Hati-hati, proses fisika. Maka pilihan yang paling tepat adalah penyaringan air santan. Karena yang lainnya adalah proses kimia. Pembentukan air dari unsur-unsurnya itu adalah kimia. Pembentukan garam di laut itu adalah
Maka jawaban yang tepat adalah penyaringan air santan. Selanjutnya, zat-zat di bawah ini yang termasuk campuran homogen. Hati-hati, campuran homogen hanya ada satu-satunya yaitu larutan. Dari kelima jawaban yang ada, yang paling tepat adalah alkohol 70%. Susu merupakan campuran yang tampak homogen tapi heterogen. Air kopi adalah campuran heterogen. Santan adalah campuran yang tampak homogen namun heterogen. Demikian juga cat. Nah, sampai sini mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Selanjutnya, perhatikan tabel berikut ini. Nah, salah satu contoh materi yang sesuai dengan kategori materi 1 tersusun atas satu jenis materi, terbentuk melalui reaksi kimia, tidak dapat dipisahkan secara fisika. Maka itu ciri khas dari senyawa, betul. Maka contoh materi yang tepat adalah gula. Gula itu senyawa ya, kalau yang lainnya itu adalah campuran. Selanjutnya, berdasarkan sifat materi yang disajikan pada tabel berikut, maka materi 2 dapat dinyatakan sebagai materi 2 tersusun dari 2 atau lebih materi, terbentuk melalui proses fisika, dapat dipisahkan secara fisiknya. Itu adalah ciri dari campuran, betul. Selanjutnya, materi yang penyusunnya molekul-molekul diatomik. Diatomik itu atomnya ada 2, yaitu hati-hati, ada gas hidrogen dan gas nitrogen dengan lambang H2 dan N2 ya. Nah, selanjutnya, materi yang penyusunnya molekul. Materi-materi yang penyusunnya molekul senyawa adalah, ini senyawa yang ditanyakan ya, molekul-molekul senyawa. Asam cuka dan urea. Air dan gas hidrogen, airnya senyawa, tapi gas hidrogennya adalah unsur, maka dia bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal selanjutnya. Rumus kimia yang benar dari natrium. Natrium apa? Betul, Na. Oksigen, O. Nitrogen, N. Belerang atau sulfur, S. Besi, Fe. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B ya. Soal berikutnya. Nah, kita sudah mulai masuk di bagian slide 2. Bagian yang terakhir ya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang tidak sesuai dengan sifat unsur logam adalah dia isolator yang baik. Itu adalah sifat unsur non-logam. Soal selanjutnya. Berikut ini beberapa unsur yang memiliki sifat non-logam. Hati-hati, semuanya dilihat, harus diperhatikan ya. Jawaban yang betul adalah belerang, fosfor, iod ya, atau iodin. Next, rumus kimia unsur-unsur berikut di alam yang benar. Di alam ya, hati-hati kalau di alam itu berarti dalam keadaan bebas. Jawabannya adalah oksigen O2, emas Au, sulfur S8. Itu jawaban yang benar. Yang lainnya ada salah ya. Helium itu bukan He2 tapi He saja. Oke. Next, salah satu manfaat asam cuka adalah sebagai zat tambahan makanan. Apabila dilihat dari rumus kimianya dan unsur penyusunnya, maka asam cuka diklasifikasikan sebagai senyawa.
Parameter kimia yang digunakan untuk menunjukkan bahwa pembusukan sampah kulit buah merupakan reaksi kimia pembusukan ditunjukkan oleh apa? Menghasilkan bau ya yang paling mudah. Oke, bagian yang terakhir. Penemuan bahan bakar dari limbah plastik merupakan inovasi baru sebagai alternatif terbarukan. Hal ini erat kaitannya dengan peran ilmu kimia dalam bidang energi karena dia menjadi energi alternatif ya. Selanjutnya, salah satu contoh peran ilmu kimia dalam bidang teknologi bahan ini adalah menemukan mikroprosesor yang digunakan sebagai alat elektronik. Itu adalah bahan kimia ya. Pada saat zat kimia dalam jumlah sedikit mengenai tangan ketika melakukan praktikum, hal yang harus cepat dilakukan adalah mencuci tangan yang terkena zat kimia dengan air yang mengalir. B jawabannya. Yuna ingin mempelajari struktur senyawa kimia yang terkandung di dalam kulit buah manggis beserta sifat-sifatnya. Bagian ilmu kimia yang membantu Yuna adalah kimia organik ya. Materi di bawah ini yang partikel penyusunnya atom. Atom itu adalah untuk unsur. Maka mana yang unsur? Yang unsur adalah radon dan emas. Jawabannya yang B. Simbol keselamatan kerja kata toksik dan korosif berturut-turut berarti toksik hati-hati beracun. Korosif itu mengikis logam. Maka jawaban yang paling tepat E. Next. Industri pangan. Dalam industri pangan, ilmu kimia digunakan untuk meningkatkan mutu pangan. Zat yang dipakai untuk mengawetkan makanan ini sederhana, dalam kehidupan sehari-hari banyak ya. Kalau kalian baca di kemasan-kemasan itu ada. Dia adalah asam benzoat atau benzoat saja. Setiap botol kimia memiliki label zat yang memiliki simbol seperti di bawah ini bermakna radioaktif. Nah, kalian sudah mengerjakan di LKPD ini ya, seperti juga soal selanjutnya. Fungsi dari alat pada gambar berikut ini adalah membuat larutan dengan volume tertentu, C ya. Oke. Yang terakhir, perhatikan alat berikut. Nama yang sesuai dengan alat tersebut adalah gelas ukur. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat belajar.